Shalom teman-teman remaja, apa kabar semua? Halo, selamat pagi. Jumpa lagi. Kita berjumpa lagi. Di mana, Kak? Ya, di sini. Di ibadah online GKI. Wah, mantep kalian. Kak, bersyukur banget nih, Kak. Hari ini teman-teman masih mempercayakan kita untuk melayani di ibadah online para remaja nih. Betul sekali Kak Yuni. Gimana guys, kabar kalian semua? Puji Tuhan, aku sih baik-baik saja. Gitu Kak Yuni katanya. Kak, Ya. gak kedengeran suaranya. Iya ya. Mana suaranya? Mana teman-teman kita Mana nih ya? suaranya? Bersama Yesus Luar biasa. Yes. Bersyukur ya Kak, hari ini kita bisa ketemu lagi dengan teman-teman pra remaja yang istimewa ini. Istimewa pastinya. Seperti minggu lalu istimewa, tetap istimewa Tetap hari istimewa ini. ya Kak. Ya, Kak Yuni ada apa sih hari ini? Nah, sebelum kita mulai nih Kak, ibadah online kita hari ini, kita mau dengerin dulu sapaan tercinta dari Kak Gloria. Widih. Dan nanti nih, mimpin doa pembuka hari ini dari teman kelas pra remaja kita, Siapa tuh? Agatha. Wow, keren. Yuk, silakan Kak Gloria. Hai Agatha. Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu, penuh sukacita dan tetap semangat. Udah lama ya kita nggak ketemu di gereja. Kak Glo kangen banget sama adik-adik sekalian yang ada di rumah. Tapi keadaannya sedang seperti ini, karena itu kita tetap harus menjaga kesehatan, stay at home, belajar dari rumah, dan satu lagi jangan lupa, kita harus terus beribadah dari rumah. Kita bersyukur kita bisa beribadah bersama dengan GKI Perumahan Citra 1, kakak-kakak sekolah minggu, setiap minggu juga menjumpai adik-adik sekalian. Kita doakan ya supaya keadaan menjadi lebih baik dan pada waktunya nanti kita bisa ketemu lagi di gereja di GKI Perumahan Citra 1. Nah saat ini adik-adik ada satu lagu yang Kak Glo ingin nyanyikan. Judulnya Yesus Sayang Padaku, pada adik-adik semua. Karena memang dalam situasi saat ini apapun yang kita alami, Tuhan Yesus selalu sayang kita semua. Kak Glo nyanyi ya buat adik-adik sekalian. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur dan memuji nama-Mu. Karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di rumah untuk beribadah online. Tuhan tolong berkati, pimpin dan sertai kami semua di ibadah online hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Sertai dan lingkupi kami semua dengan kuat kuasa-Mu dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Amin. Nah, mari kita Berdiri. Kita mau menyanyikan lagu seperti Bapa sayang anaknya. Lagu ini seperti kutipan firman Tuhan Dari mana tuh Kak? dari Firmannya? Amsal 3 ayat 12. Nah, nanti Amsal ini adalah merupakan bagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Kanatan, musik. Bapa, besar sungguh kasih setiamu,
nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut kehendak-Mu, berikan ku hati yang menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi adik-adik. Sekali lagi. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Tema kita hari ini, dunia dalam layar. Layar tancap ya Kak? Ape perahu layar? Apa ya? Apa tuh? Nanti deh dijelasin pas Oke. firman. Sip, oke deh. Oh ya Kak, denger-denger nih, yang akan bawakan firman nanti, penatua pendamping yang baru untuk komisi anak penggantinya Pahlawan Dede. Siapa tuh? Yang jelas Kak, pinter nyanyi. Oh, Udah gitu nih Kak, istrinya suara ketawanya itu khas banget. Kakak GSM pula. tahu deh, tahu. Teman-teman, pada tahu nggak siapa? Siapa ayo? Bener banget, Pak Sahala. Wadidaw, teman-teman para remaja beruntung banget ya Kak Ayu Beruntung nih. banget kan? Spesial kayak martabak martabak telur. Nah, yuk teman-teman kita ajak Kak Ayu nih, teman-teman para remaja, kita Apa mau tuh, nyanyi Kak? lagu. Yang satu ini. Sebelum firman ya? Sebelum firman. Betul. Lagu apa Kak? Lagunya Tetap Setia. Yuk guys, berdiri.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Pasahala, teman-teman pra-remaja telah siap nih. Yuk guys, dengan sikap hormat kita dengarkan firman Tuhan. Sebelum mulai firman, kita akan berdoa dulu bersama Pasahala. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik pra-remaja. Hari ini Bapak bersyukur kita bisa bertemu di dalam ibadah online pra-remaja. Seperti biasa, kita bisa mengadakan ibadah melalui online seperti ini karena kondisi saat ini kita masih dihadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19. Tapi kita tetap harus semangat, kita harus tetap penuh dengan sukacita. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak, Pak Sahala. Jadi nanti kalau ketemu di ibadah onsite di gereja, kalian boleh memanggil saya dengan sebutan Pak Sahala. Oke, sebelum kita memulai mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, mari kita buka ibadah kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa kembali berkumpul, bertemu melalui ibadah online, ibadah virtual seperti yang sudah kami jalankan dalam beberapa waktu yang lalu sampai saat ini. Kami tahu kami terpaksa mengadakan kondisi ibadah seperti ini karena kami harus menjaga kesehatan kami harus mengikuti protokol kesehatan mengingat sampai saat ini masih ada pandemi COVID-19 di sekitar kami, di wilayah kami. Oleh karena itu, meskipun dalam kondisi kami menghadapi pandemi COVID-19 seperti saat ini, biarlah sukacita yang dari Tuhan tetap kami bisa rasakan dan kami bisa menikmati ibadah online setiap 2 minggu bersama-sama dengan adik-adik, secara khusus adik-adik pra-remaja di tempat ini di GKI Citra 1. Terima kasih Bapak. Kami buka ibadah ini di dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita akan mengikuti firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Silakan menyaksikan.
professional 2D creativity and animation tool. Nah, adik-adik, apa pendapat kalian setelah melihat tayangan video tadi? Menarik ya? Kalau Bapak melihatnya, dunia saat ini, zaman sekarang ini begitu pesat. Dunia digital saat ini begitu luar biasa diciptakan oleh manusia yang kita bisa rasakan. Jadi kita bisa menikmati perkembangan teknologi ini, terutama kalian sendiri yang lahir dalam perkembangan usia dunia digital. Tentu ini menjadi hal yang menarik untuk kita bahas karena saat ini tema kita pun berbicara tentang ini, tentang dunia digital. Tepatnya tema kita saat ini bicara tentang dunia dalam layar. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang dunia dalam layar ini, tentang dunia digital ini, teknologi digital ini, terlebih dahulu kita mau membahas dari sudut pandang dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka dari kitab Amsal pasal 3 ayat 11 sampai 15. Amsal pasal 3 ayat 11 sampai 15. Bapak akan membacakan untuk kalian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan,
tidak dapat menyamainya. Nah, adik-adik, ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pada pagi hari ini, kita belajar bagaimana didikan Tuhan itu ibarat didikan seorang ayah kepada anak. Tentu, kalau kamu lihat papamu sendiri, kita bicara tentang bagaimana seorang ayah dalam mendidik anak. Mungkin ada yang dari kamu berkata, aduh, papa saya terlalu keras, papa saya terlalu disiplin. Tapi ingat adik-adik, kalau seandainya kamu dididik dari sekarang disiplin, tentu tujuannya untuk hal yang baik. Tujuannya untuk kamu bisa merasakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi seperti firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, tepatnya pada 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Penulis Amsal mengatakan di sini, jangan pernah menolak didikan Tuhan. Kenapa? Karena terkadang kita bisa menolak didikan dari orang-orang yang lebih punya pengalaman. Dalam hal ini bisa jadi papa mama, atau yang lebih tua, mungkin guru, atau siapapun. Nah, firman Tuhan mengatakan, jangan menolak didikan Tuhan. Kenapa? Karena kalau dari kecil kamu sudah biasa menolak didikan Tuhan, biasa menolak didikan dari orang tua, kamu terbiasa akan bebas. Tidak ada lagi controlling. Nah, berbicara tentang dunia digital yang kita pelajari hari ini, bagaimana kita bisa bijak, bagaimana kita bisa cakap, bahkan berhikmat di dalam menggunakan dunia digital. Kenapa? Pada kenyataannya, saat ini dunia digital, selain untuk hal-hal yang positif, kita bisa tahu, adik-adik mungkin sudah tahu, sudah kelas 7, bagaimana dunia digital itu sering disalahgunakan oleh banyak orang. Kasus penipuan, berita hoax, kejahatan-kejahatan lain, termasuk juga hal-hal yang cyberbullying. Saat ini cyberbullying itu begitu sering terjadi pada anak-anak sekolah, khususnya mungkin adik-adik sekalian. Dari SD kelas 5, kelas 6 sudah tahu media sosial disalahgunakan. Nah, adik-adik, ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana kita diminta untuk memiliki hikmat supaya kita bijaksana, mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik adik-adik. Kenapa? Karena kalau kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, berarti kita tahu mengambil langkah yang harus kamu lakukan. Gitu ya. Nah, dari mana kita bisa mengetahuinya? Pertama tentu dari yang dikatakan tadi, didikan orang tua atau orang-orang yang lebih tua dari kita. Tapi yang kedua tentu dekat dengan sang sumber hikmat. Siapa itu? Ya, Tuhan Yesus. Nah, setiap hari bagaimana kamu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, mendengarkan pujian, dan yang tentu yang lebih terutama membaca firman Tuhan. Ada banyak renungan firman Tuhan yang bisa kamu baca. Teen for Christ, kalau waktu SD ada Star, ada renungan harian, ada banyak yang lain yang bisa kamu dapatkan. Tujuannya supaya kehidupan kita bisa lebih baik dan kita bisa lebih bertindak lebih benar seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, adik-adik, menyikapi kondisi pandemi COVID-19 saat ini, tentu tidak bisa kita lepaskan dengan dunia teknologi, dunia digital. Kenapa adik-adik? Karena dengan kondisi pandemi saat ini, mungkin sebelumnya kita hanya tahu WhatsApp, Twitter, Instagram, alat-alat atau jenis-jenis media sosial yang kita tahu untuk mempertemukan kita dengan banyak orang tentang dunia digital. Tapi dengan adanya COVID ini, ternyata kita bisa menambah pengetahuan kita. Gak usah bicara contoh yang lain, Bapak sendiri merasakan. Bapak ini sebagai seorang guru. Tadinya, tahunya mungkin hanya WhatsApp call seperti itu. Tapi ternyata dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ada orang-orang pintar yang akhirnya menemukan solusi-solusi supaya bisa bertemu, supaya orang tetap bisa bekerja. Nah, adalah penemu dari Cina yang menemukan Zoom. Ada yang menemukan juga Google Meet. Ada Microsoft Teams. Dengan kata lain, apa artinya adik-adik?
ada sisi positif dan ada sisi negatif dari dunia digital atau dunia teknologi digital yang kita dapatkan saat ini. Nah, tentu kita melihat dari sudut pandang positifnya dong. Karena kalau kita dari sudut pandang negatifnya, tentu tidak akan membuat kita bertumbuh. Tidak akan membuat kita lebih baik jadinya. Kenapa? Kalau kita berpikir dari sudut pandang yang negatif, kita akan melihat bagaimana tadi yang sudah kita bahas di awal, yang sudah Bapak sampaikan. Bagaimana penggunaan dunia digital menjadi salah. Tapi yang lain lagi, menyikapi kondisi pandemi saat ini. Mungkin adik-adik juga sadar tidak sadar, atau mungkin sudah sadar saat ini merasa semakin bosan di rumah. Semakin melihat ada takut, ada cemas, mendengar, membaca, atau mengetahui ada saudara-saudara, teman, orang tua teman yang mungkin terkena COVID, bahkan mungkin ada yang sampai meninggal. Nah, adik-adik, belajar dari situ, mari kita dalami nanti lebih lanjut lagi apa manfaat positif dari masa-masa pandemi COVID yang kita alami saat ini. Kita sedang diajarkan bagaimana kita kreatif, bagaimana kita bisa menyalurkan hobi kita menjadi hal-hal yang positif. Misalnya, kalau kamu suka hal-hal yang berbau dengan YouTube, kamu bisa menonton tayangan-tayangan yang positif, mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan, pujian-pujian, lagu-lagu rohani yang membuat engkau lebih dekat kepada Tuhan. Termasuk juga mungkin tutorial-tutorial positif dari para pembuat konten-konten YouTube. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang penggunaan atau manfaat dari digital ini yang akan kita lanjutkan dengan mendengarkan tentang bagaimana revolusi digital. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah mendengarkan istilah revolusi digital? Nah, Bapak mau menjelaskan sedikit. Revolusi digital itu adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital. Ini terjadi pada tahun 80-an. Ceritanya, pada saat itu revolusi ini dipicu oleh satu generasi remaja yang lahir pada tahun 80-an. Pada saat itu, teknologi yang biasa digunakan sehari-hari digunakan oleh para remaja dimanapun dan kapanpun. Yang menjadi pertanyaan, teknologi pada saat itu dengan saat ini berbeda nggak? Ya pasti berbeda. Kalau dulu teknologinya membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan tenaga yang juga tidak secepat saat ini. Bapak teringat dulu salah satu bagian perkembangan teknologi ini ya, ketika di masa dulu ketika Bapak merantau ke Jakarta tahun 94 seperti itu. Mau memberikan surat ke kampung, bayangkan ya, mau mengirimkan surat ke kampung, kalau yang mau biasa, hari ini dikirim baru nyampe nanti 5 hari berikutnya. Lambat ya, nggak efektif juga. Nah, kalau mau berharap itu balasannya langsung cepat, anggap nih, nyampe, dibaca, seperti itu, terus mulai balas dong besok, dan mulai mengirimkan paling cepatnya besok. Paling tidak berarti butuh 10 hari, supaya berita itu kembali lagi ke saya. Dengan kata lain apa adik-adik? Kalau saya mau menyampaikan berita itu, mau butuh berita itu saat ini, saya harus mempersiapkannya kira-kira 2 minggu sebelumnya, supaya saya bisa mendapatkan berita itu saat ini. Terbayang begitu tidak efektifnya. Terbayang begitu prosesnya begitu lambat. Dan terbayang bagaimana kebutuhan kita yang seperti kita rasakan saat ini, pakai jari, sentuh, terjadi. Mau ngapain? Mau belanja? Boleh. Mau belajar? Boleh. Mau bekerja? Boleh. Mau nonton? Semuanya cukup dengan ini saat ini. Tidak butuh waktu yang lama. Bahkan mau ke pasar pun, kita tidak perlu lagi ke pasar. Cukup dengan ini di handphone kita. Seperti itu. Nah, adik-adik, mendengarkan semua ini, membayangkan semua ini, kalau begitu, teknologi itu baik banget dong. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa ada orang yang menyalahgunakan teknologi itu? Dengan kata lain, pertanyaannya, teknologi itu sebenarnya musuh kita kah? Atau teman kita? Lebih dekatnya lagi, sahabat kita. Mana nih
Menurut adik-adik, kira-kira teknologi atau handphone, smartphone yang adik-adik pegang itu sahabat atau musuh? Nah, kenapa Bapak mengatakan itu menjadi sahabat atau musuh? Karena begini adik-adik, kalau kita bisa menggunakan ini dengan cara yang tepat, dengan manfaat yang baik, tujuan yang benar, ini menjadi sahabat. Seperti Bapak katakan tadi, seperti yang kamu lihat bagaimana tayangan membuat animasi tadi. Keren ya? Ketika kita lihat bagaimana animasi itu, kita hanya tahu menikmati tontonan seperti tontonan film-film animasi, yang Bapak lupa tuh ada beberapa jenis film-film animasi, termasuk mungkin yang termasuk yang paling keren itu Endgame tentu ya, kalau adik-adik ikut nonton film-film Captain America dan teman-temannya seperti itu. Lihat perkembangannya begitu bagus, kita menyaksikannya, kita yang menonton tertarik melihatnya, menontonnya. Nah, kalau kita bisa menggunakan digital ini seperti itu, tentu ini hal yang baik adik-adik. Ini menjadi kekuatan bagi kita. Tapi persoalannya, ada banyak orang menyalahgunakan. Pertama, menyalahgunakan manfaatnya ini, dan yang kedua, yang tidak kalah juga menjadi tidak baiknya. Menjadikan ini menjadi pertama ilah. Apa artinya ilah? Ini menjadi sesuatu yang lebih tinggi derajatnya dari Tuhan. Nah, coba adik-adik ingat-ingat dulu, kalau kamu mau bangun, mana yang lebih dulu? Ini dulu kah? Atau berdoa dulu? Atau mungkin ini, tapi ada firman Tuhan di dalamnya, adik-adik yang tahu. Yang kedua, bisa jadi ini menjadi alat teknologi ini menjadi adiksi, apalagi adik-adik kelas 7 nih. Saya kebayang tuh anak saya di rumah tuh. Terkadang dia bisa menggunakan handphone ini bisa cukup lama. Alasannya daripada bengong di rumah, tugas saya sudah selesai, atau PR saya sudah saya kerjakan. Ada juga sih baiknya seperti itu. Dan Bapak juga kadang memberikan reward kepada dia. Kalau memang dia bisa sudah menuntaskan kerjaannya, saya memberikan izin kepada dia. Tapi kalau seandainya ini menjadi sesuatu yang dipegang terus, ini kan menjadi adiksi. Dan kalau adik-adik lihat, begitu banyak saat ini adik-adik, orang yang begitu adiksi. Bapak ini seorang guru, cukup banyak menemukan anak-anak didik Bapak, kalau tidak pegang handphone katanya, kalau tidak pegang laptop atau komputer, merasa ada yang kurang. Kalau dia tidak memainkan games kesukaannya, merasa ada yang tidak baik. Nah, adik-adik lihat, itu perbedaannya kalau kita mau menjadikan ini sebagai sahabat atau sebagai musuh. Kalau seandainya ini menjadi sahabat kita, mari kita mulai dari sekarang belajar menggunakan, memanfaatkan digital yang ada saat ini di hadapan kita, di tangan kita, menjadi hal-hal yang baik. Belum lagi kalau digunakan untuk hal-hal yang buruk. Kamu mungkin pernah mendengar berita-berita hoax yang disampaikan. Pernah juga mendengarkan temanmu dibully oleh teman-temannya melalui media sosial. Bapak berharap di antara adik-adik sekalian, jangan ada yang suka membuli ya. Karena Bapak cukup sedih mendengarkan anak-anak didik Bapak juga ada yang jadi korban bullying. Seperti itu. Melalui media sosial. Dikata-katain, diomongin kasar, diledekin. Pokoknya intinya sesuatu yang tidak baik disampaikan di situ. Nah, Bapak berharap adik-adik mengerti bahwa coba kalau kita di posisi yang sama dari orang tersebut. Tidak enak bukan? Nah, oleh karena itu, mari kita lihat adik-adik, gunakan ini untuk hal yang baik. Mau bicara yang lain lagi tentang penipuan, wah banyak sekali adik-adik sekarang. Kalau kita bicara, yang terbaru ini kalau adik-adik tahu ini ada berita yang lucu, gitu ya. Ada penipu yang mau menipu mengirimkan barang kepada seseorang. Ternyata ini anak presiden, Kaisang. Dan Kaisang mencoba menggali, ya udah tahu namanya anak presiden, di follow up sama polisi, ketahuan. Nah, parahnya tahu nggak adik-adik? Pelakunya kelas 8 dan kelas 9. Ada 4-5 orang. Baru 3-4 hari yang lalu beritanya. Mengerikan ya. Bayangkan kalau seandainya adik-adik ada di posisi atau mengenal orang seperti ini,
melakukan kasus penipuan. Ngeri ya, seram ya. So, bagaimana kita bisa menggunakan alat digital teknologi ini menjadi sahabat bagi kita? Nah, adik-adik, ada yang pernah dengar namanya Edozel? Edozel itu dia adalah seorang konten YouTuber, dia juga influencer. Nah, ada yang menarik Bapak dengarkan dari perkataannya. Dia mengatakan begini, dunia digital, tepatnya media sosial, adalah sebuah mimbar besar. Apa artinya adik-adik? Dunia digital adalah sebuah mimbar besar. Artinya adalah bahwa kamu punya kesempatan membagikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif kepada orang-orang yang menjadi followermu. Apakah kamu YouTuber, memiliki Twitter, Instagram, atau mungkin Facebook. Kalau Facebook barangkali adik-adik jarang yang punya ya. Biasanya kan orang tua yang punya Facebook seperti itu. Nah, kalau melihat dari sini, kita bagaimana melihat melihat media sosial adik-adik itu sebagai mimbar besar. Nah, jadikanlah media sosial menjadi mimbar besar. Bagikan ayat-ayat firman Tuhan. Bagikan kata-kata yang positif. Bagikan kata-kata yang memotivasi orang lain. Dengan demikian, engkau akan jadi berkat bagi orang-orang, bagi yang membaca tayangan-tayanganmu. Jangan mulai dari sekarang stop menyebarkan berita hoax. Oke adik-adik ya. Nah adik-adik, sebelum kita menutup cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau mengambil refleksi. Apa yang kita bisa refleksi dari tema kita, dunia dalam layar, yang sudah kita dengarkan dari tadi. Ada 3 hal yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian. Yang pertama, pastinya pada masa pandemi ini kita perlu melihat sudut pandang yang berbeda, perspektif yang berbeda. Melihat bagaimana pandemi COVID ini adalah cara atau kesempatan bagi kita untuk berkarya, termasuk bagi kamu. Karena berkarya itu bukan hanya untuk orang besar, bagi kamu juga bisa. Semakin kreatif tentunya. Yang kedua, otak manusia diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita gunakan hikmat Tuhan yang diberikan kepada kita untuk hal-hal yang positif. Bijaksanalah menggunakannya. Yang ketiga, kita perlu memiliki pengertian bahwa teknologi itu sesuatu yang memang kita butuhkan, tetapi bukan untuk merusak kita. Teknologi menjadi sahabat kita, bukan menjadi musuh kita. Nah, dari sini adik-adik, tentu kita belajar untuk apa yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Apa yang bisa wujud nyata, aplikasi yang bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik nanti. Yang pertama, kita terus belajar bagaimana kamu bisa membagikan berita-berita positif kepada orang. Semakin banyak engkau bisa bagikan melalui media sosial yang kamu punya, tentu akan semakin baik. Dan itu akan menjadi semakin banyak berkat bagi orang yang membaca setiap post-post yang kau sampaikan. Yang kedua, teknologi itu membuat kita menjadi ajang bagi kita untuk mengembangkan hobi kita. Nah, mungkin adik-adik nih ada yang mulai dari sekarang udah kepikiran mau jadi YouTuber atau bikin cover-cover lagu karena adik-adik bisa bermain musik, bisa bernyanyi. Nah, itu juga bisa digunakan. Atau konten-konten kreatif yang lain. Mungkin di antara adik-adik ada yang suka bikin animasi seperti yang kita lihat tadi. Makin dikembangkan. Lihat tutorial-tutorial yang mendukung, lihat hal-hal positif yang baik dari media-media sosial yang bisa kamu jadikan sebagai alat pendukung, alat yang membantu bagi perkembanganmu. Dan yang ketiga, yang terakhir, dan yang terutama tentunya, jadikan teknologi menjadi sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat adik-adik bahwa setiap apa yang engkau lakukan, semuanya biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkenan bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita ini ciptaan Tuhan, diciptakan untuk memuliakan namanya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini, kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada dalam lingkungan kita,
di dalam sekitar kita, termasuk digital yang kita pakai saat ini, semuanya itu diciptakan Tuhan melalui orang-orang pintar untuk tujuan baik, bukan untuk tujuan yang tidak baik. Oleh karena itu, mari berdoa, mari bermohon kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita, kebijaksanaan kepada kita, mampu menggunakan digital teknologi menjadi alat yang berguna untuk kebutuhan kita sehari-hari. Biarlah kebenaran firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita tutup ibadah online kita pada pagi hari ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang bisa disampaikan kepada adik-adik kami. Bagaimana kami belajar tentang dunia digital yang saat ini begitu dekat dengan kami. Ada di genggaman kami Tuhan, bahwa setiap saat kami menyadari kami tidak bisa lepas dari yang namanya digital. Tapi saat ini kami belajar Tuhan, sebagaimana yang kami baca melalui firman-Mu, bagaimana anak-anak kami, adik-adik kami belajar mendengarkan didikan dari Tuhan. Oleh karena itu, biarlah teknologi digital yang begitu pesat ini, yang begitu luar biasa ini, mereka bisa gunakan, mereka bisa manfaatkan dengan tujuan yang baik. Dan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan yang menyatakannya melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan kepada kami semua, terkhusus untuk adik-adik kami para remaja. Berkati mereka, berkati masa depan mereka, berkati studi mereka di dalam kondisi mereka harus menjalankan proses belajar dari jarak jauh melalui online Tuhan. Agar di tengah kondisi keterbatasan ini, mereka tetap bisa semangat, sukacita, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar dengan sangat baik. Mereka bisa mendengarkan arahan dari guru, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi teman-teman mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami terus kepada Tuhan. Ampunkan dosa-dosa kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik. Yuhu teman-teman, Kembali lagi bersama kami. ibadah kita hampir selesai nih Kak. Iya nih. Mari adik teman-teman, kita berdiri. Kita naikkan pujian penutup kayu nih. Dengan gerakan ya guys. Di jalanku, ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dikuburnya hatiku. Bila datang pencobaan, beri kuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tegak, dari cadas di hadapku datang air yang segar. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Teman-teman para remaja, ibadah kita hampir selesai. Sebelumnya kita mau doa penutup bersama Kak Gloria Tesalonika.
Hai Kak Gloria, silakan. Mari adik-adik kita mengakhiri dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami dapat beribadah secara online. Kami percaya kami dipertemukan Tuhan secara virtual, tapi itu tidak menyurutkan sukacita kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam doa ini kami berdoa bagi setiap aktivitas kami, adik-adik kami, anak-anak kami di rumah. Mereka bersekolah dari rumah, belajar dari rumah, dan juga mereka beribadah dari rumah. Kami berdoa Tuhan berikan kami selalu sukacita, semangat, kesehatan untuk bisa tetap beribadah, bersekolah, dan melakukan segala aktivitas dari rumah. Meskipun situasi tengah berada dalam keadaan yang sulit karena pandemi COVID-19, tapi kami mau belajar untuk tetap mengisi dengan kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang positif, bahkan juga yang membuat kami semua bertumbuh. Kami berdoa untuk orang tua kami, untuk papa dan mama, untuk semua keluarga yang ada bersama dengan kami. Tuhan memberkati mereka, berikan selalu kesehatan dan kekuatan. Tuhan juga berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, sehingga dalam situasi pandemi yang terjadi, mereka juga boleh tetap berjuang dan melakukan yang terbaik dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk Bapak, Ibu Guru, dan kakak-kakak sekolah minggu. Kami sungguh bersyukur untuk kehadiran mereka berada bersama dengan kami. Kami sangat merindukan mereka Tuhan karena kami tidak bisa bertemu muka dengan muka secara fisik di gereja. Tapi kami bersyukur mereka selalu hadir bagi kami, mereka mengasihi kami. Tuhan berkati Bapak, Ibu Guru, dan kakak-kakak sekolah minggu, supaya mereka juga tetap diberi kesehatan dan kekuatan dari Tuhan, sehingga mereka dapat terus melayani dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami, terima kasih untuk persekutuan kami bersama dengan sahabat-sahabat yang kami kasihi dan mengasihi kami. Kami mengakhiri Tuhan ibadah ini di dalam doa, dan kami percaya bahwa Tuhan terus beserta dengan kami. Inilah doa dan sembah kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik kita akhiri dengan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman para remaja, ibadah kita telah selesai. Ingat protap COVID-19. Hidup bersih dan sehat. Pakai masker saat keluar rumah atau saat sedang sakit. Rajin mencuci tangan dengan sabun sampai bersih. Tetap menjaga jarak. Sekolah minggu telah selesai. Selesailah sekolah minggu. Mari kita tutup. Sampai jumpa. Tuhan besertamu. Happy Sunday guys. Happy Sunday teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.